Sa'usiyama lil mu'minin wa ja'ala fi ta'atihi lil mukhlisin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidina tahirin, amma ba'du. Yang mulia Bapak Imam, Ketua dan jajaran pengurus masjid yang saya hormati, segenap jamaah, ibu bapak, saudara hadirin yang berbahagia. Perjalanan waktu telah mengantarkan kita memasuki malam yang ke-27. Betul. Di bulan suci Ramadan tahun ini, tanpa terasa hari berganti, minggu pun juga berlalu. Bulan akan segera meninggalkan kita dan kita akan segera ditinggalkan bulan Ramadan. Di hampir tempat, khususnya di mana kami tinggal, daerah Bengkong dan sekitarnya, jamaah mengakhiri Ramadan itu kelihatannya jamaah semakin ada kemajuan ke depan. Di Batam kota dan sekitarnya, khususnya di perumahan Duta Mas, sepertinya tidak berbeda. Ibu bapak saudara hadirin yang berbahagia, tema tanda orang yang bertakwa. Kata Imam Qusairi, takwa itu hurufnya 4. Diawali dengan huruf ta, kemudian qaf, lalu wawu, dan yang terakhir adalah alif maksurah. Tak, kata Imam Al-Qusairi, maknanya tidak ada lain adalah tawadu. Orang yang ditempa, dididik, dilatih, digembleng sebagai kawah canda di mukanya Ramadan, insya Allah akan muncul rasa tawadu. Apa itu tawadu? Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Apa beda rendah diri dengan rendah hati? Rendah diri tidak punya kepercayaan diri, kata orang. Tapi rendah hati tidak ada lain adalah orang yang tidak pernah sombong, tidak pernah angkuh, dan tidak ada yang disombongkan dan diangkuhkan. Ramadan mendidik kita menjadi orang yang rendah hati. Kenapa? Kita rasakan betapa bagaimana rasanya lapar di siang hari, bagaimana rasa haus di siang hari. Rasa lapar dan haus ini dirasakan oleh orang fakir dan orang miskin, tentu dengan keterbatasan ekonomi. Tetapi ketika Ramadan tiba, Ramadan datang, rasa lapar ini bukan cuma dirasakan oleh orang yang tidak berkecukupan ekonomi, tapi orang yang berkecukupan ekonomi pun juga dilatih, dididik, digembleng, digojlok, ditempa oleh Allah untuk sama-sama merasakan begini rasanya lapar, begini rasanya haus, sehingga tidak ada yang akan disombongkan di hadapan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Imam Qusairi, huruf yang kedua adalah hurufnya qaf. Apa itu qaf? Qaf itu tidak ada lain adalah maknanya qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup dengan apa yang ada. Ramadan mengantarkan kita untuk tidak melihat orang lain dalam urusan dunia, tapi kita melihat orang lain dalam urusan akhirat. Jangan, kata Nabi, urusan dunia melihat di atas kita, urusan akhirat di bawah kita. Ramadan mendidik kita untuk merasa qanaah. Di saat buka puasa, seteguk air kita minum, 1-2 biji korma kita makan. Di saat itu hilang rasanya haus, hilang rasanya lapar. Apa yang tadi menggebu-gebu pengen ini dan pengen itu, semuanya rasanya pengen dimakan dan diminum. Tetapi begitu seteguk air kita minum, 1-2 biji korma kita makan, hilang rasanya lapar, hilang rasanya haus. Itulah yang disebut tadi itu, kata ulama, nafsunya nafsu lawama. Nafsu keserakahan suka muncul dan suka ada. Dengan ibadah Ramadan kita akan menghayati, kita akan menelusuri, kita juga akan mengkaji dalam-dalam
betapa Ramadan ini telah memberikan pendidikan kepada kita agar kita tidak menjadi orang yang serakah. Artinya apa? Kemauan memang tidak pernah terbatas, tapi harus disadari kemampuan perut ini terbatas. Kemauan ini pengen, itu pengen, tapi ketika masuk ke dalam perut punya kemampuan. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya mengatakan, usus dalam perut kita ini hanya 18 jengkal. 6 jengkal untuk makanan, 6 jengkal untuk minuman, dan 6 jengkal lagi untuk bernapas. Seandainya ke-18 jengkal ini diisi makanan dan minuman, maka akan ada dampak negatif terhadap kesehatan kita. Sehingga dengan demikian agama puasa memberikan pendidikan kepada kita untuk qanaah. Apa itu? Merasa cukup dengan apa yang ada, mensyukuri apa yang Allah karuniakan tanpa harus melihat orang lain dalam urusan dunia. Ini huruf yang kedua. Huruf yang ketiga, kata Imam Qusairi, dari kalimat takwa ini sebagai tanda orang yang bertakwa tidak ada lain adalah waro. Apa itu waro? Menjaga dari hal yang subhat, apalagi yang haram. Jangankan yang haram, yang subhat saja betul-betul dijaga, betul-betul ihtiyat, betul-betul hati-hati. Kalau adzan belum berkumandang, suara selingan belum berbunyi, kita sangat hati-hati. Kenapa? Dari pagi kita tahan lapar dan dahaga, di saat buka pun kita sangat hati-hati. Sudah masuk belum ini waktu adzan? Sudah masukkah ini waktu maghrib? Itu ihtiyat. Dari waktu saja kita sudah ihtiyat, dari waktu saja kita sudah hati-hati, apatah lagi dari makanan dan minuman yang kita makan dan kita minum. Jangan sampai ketika saat kita sahur makan makanan yang halal, di saat kita buka makanannya makanan yang tidak halal. Hal ini merupakan sebuah edukasi, pendidikan kepada kita betapa Ramadan ini memberikan pendidikan kepada kita. Jangankan yang haram, yang subhat saja kita amat sangat hati-hati. Yang terakhir, hurufnya alif, kata Imam Qusairi. Alif maknanya tidak ada lain adalah ikhlas. Orang yang berpuasa bulan Ramadan ditempa, dididik, dilatih, digembleng, digojlok, diedukasi. Apanya? Keikhlasannya. Kalau kita sholat nampak orang, ketika zakat orang miskin akan bilang, baik banget Bapak tiap bulan dan tiap tahun zakatnya dikeluarkan. Ketika kita naik haji, satu kampung kadang ngantar semua. Tapi ketika ibadah puasa, tidak ada seorang pun yang tahu kita puasa dan kita tidak. Yang tahu hanya Allah saja dengan kita. Sehingga Allah dalam hadis kursinya mengatakan, as-sawmu li wa anna ajzabihi. Puasa itu buat aku dan akulah yang akan memberikan pahala bagi orang yang berpuasa. Sehingga perjalanan Ramadan selama 1 bulan, baik itu 29 hari ataupun 30 hari, mendidik kita supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, punya rasa tawadu, rasa qanaah, dan waro, termasuk orang yang memang ikhlas dalam beramal. Apapun yang kita kerjakan, insya Allah tetap ikhlas. Hal yang terpenting di bulan Ramadan ini, keseimbangan hidup memang harus dijaga. Hablum minallah harus dijaga, hablum minanas juga harus dijaga. Dekat dengan Allah harus, sesama dengan kita pun juga harus tetap akur dan tetap kompak. Ini mekanisme keseimbangan. Dunia harus kita cari, setuju, tapi akhirat juga harus kita kejar. Ini seimbang. Tuan rumah wajib hormat kepada tamu, setuju, tapi tamu harus tahu diri. Ini tarawih mau dilaksanakan, ceramah tidak perlu diperpanjang lagi. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.